Halo semuanya, perkenalkan nama saya Siti Fatimah Ramadiani dari Program Studi D3 Perhotelan Fakultas Vokasi Universitas Tigobang Semarang. Pada video ini saya akan mendokumentasikan proses pembelian dan penyimpanan bahan pangan berupa jamur shimeji di Superindo Gajah Mungkur. Ya, dan bisa dilihat ini ada jamur shimejinya. Oke, sebelum saya lanjut pada penjelasan selanjutnya, saya mau jalan-jalan dulu nih teman-teman. Refresh dikit lah ya, sambil kita lihat-lihat. Oke, yang pertama, sebelum membeli saya melakukan beberapa pemeriksaan, yaitu pastikan kemasan masih utuh dan tidak sobek, mengecek tanggal kadaluarsa atau tanggal pengemasan, memastikan jamur berwarna kecoklatan alami, tidak terdapat lendir, tidak berbau asam, tekstur masih padat dan segar. Oke, lanjut pada pengendalian suhu bahan pangan. Setelah sampai di sana, saya melihat sekitar itu di suhu 3,8 ya. Untuk sebenarnya yang saya juga sharing juga search di Google, itu jamur alangkah lebih baiknya disimpan pada kulkas di suhu 2-5 derajat Celcius, bertujuan untuk memperlambat pertumbuhan bakteri, menjaga kesehatan, mempertahankan tekstur, dan memperpanjang masa simpan. Alangkah baiknya jamur tidak disimpan pada suhu ruang ya guys, agar kualitasnya tidak menurun. Oke, lanjut pada pengaturan dan penempatan bahan makanan. Jamur shimeji ditempatkan pada rak khusus di sayuran di dalam refrigerator atau yang bisa kita sebut chiller. Jamur dipisahkan dari yang pertama ada daging mentah, ayam, ikan, dan seafood. Hal ini dilakukan untuk menghindari cross contamination atau kontaminasi silang. Kemasan jamur tetap dalam keadaan tertutup sehingga kebersihannya tetap terjaga. Lalu kita lanjut pada proses pelabelan atau labeling. Yang pertama, kita pasti itu lihat ada jamur shimeji berwarna putih ya. Kita lihat tanggal pembeliannya. Terus kita lihat juga tanggal penyimpanannya itu bisa awet berapa lama ya guys, dan batas penggunaannya. Label ini memudahkan dalam menerapkan sistem FIFO atau first in first out, sehingga bahan yang lebih dahulu dibeli akan digunakan terlebih dahulu. Lalu kita lanjut pada letak gudang penyimpanan. Karena jamur termasuk bahan segar, maka penyimpanan dilakukan di dalam refrigerator atau biasa kita bisa sebut chiller juga, tapi bukan di freezer ya guys. Posisi penyimpanan berada pada rak sayuran agar suhu tetap stabil dan kelembapan sesuai. Jamur tidak diletakkan di pintu kulkas karena suhu pada bagian tersebut sering berubah akibat buka tutup kulkas. Maka pada video ini kan jamur disimpan di saat di dekat tutup pintu kulkas ya guys. Maka dari itu kita lebih bisa kurang memastikan apakah ini jamurnya baik atau tidak. Maka sebelum kita beli, kita cek dulu ini apakah ini bakal awet panjang atau enggak gitu ya guys. Oke, kita masuk pada pencatatan bahan makanan. Pencatatan bahan makanan ini bisa kita lihat secara sederhana ya guys, dari ada namanya tag harga ya, di situ itu ada nama barangnya, jumlahnya ada berapa, tanggalnya dari kapan itu datang, terus expirednya, terus juga harganya, itu kita bisa perkirakan. Oke, lanjut keamanan bahan makanan. Untuk menjaga keamanan dari jamur tersebut, sebelum kita melakukan proses memasaknya, alangkah baiknya kita cuci tangan dulu sebelum megang bahan makanan ya guys. Karena kan kita nggak tahu kita dari luar itu kan tangan kita bersih atau enggak. Alangkah baiknya kita sterilin dulu lah teman-teman, kita cuci tangan agar lebih higienis ya teman-teman. Lalu memastikan kemasan tetap bersih, menyimpan pada suhu yang sesuai, menghindari kontaminasi silang. Lalu memasak jamur hingga matang sebelum dikonsumsi. Tidak menggunakan jamur apabila sudah berlendir, berubah warna, ataupun berbau tidak sedap. Maka dengan cara tersebut kualitas dan keamanan jamur tetap terjaga dan hingga siap diolah. Demikian dokumentasi mengenai proses pembelian dan penyimpanan jamur shimeji di Superindo Gajah Mungkur.
Oke, segitu aja ya teman-teman. See you.